Di video kali ini saya ingin berbagi cerita, sharing pengalaman saat saya merintis usaha bisnis di bidang offline. Bagaimana tantangan yang saya hadapi, keuntungan apa aja yang saya dapat, semua akan saya share di sini. Simak terus videonya, jangan di-skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jika di video sebelumnya saya sudah share mengenai informasi kelebihan dan kekurangan bisnis offline. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi cerita nih teman-teman. Sharing pengalaman saat saya merintis usaha bisnis di bidang offline. Bagaimana tantangan yang saya hadapi, keuntungan apa aja yang saya dapat, semua akan saya share di sini. Simak terus videonya, jangan di-skip-skip. Siapa tahu dari sharing kali ini teman-teman bisa mendapatkan informasi untuk mempertimbangkan jika teman-teman akan memulai bisnis di bidang offline. Hal pertama dan utama yang harus saya siapkan waktu itu adalah mental ya teman-teman. Apakah saya sanggup bersaing, bertahan, dan apakah saya bisa tetap semangat dalam menghadapi segala rintangan yang akan saya hadapi dalam menjalankan bisnis offline ini. Setelah mental siap, tentunya untuk menjalankan bisnis offline ini saya juga harus siap modal yang cukup besar ya teman-teman. Modal tersebut antara lain untuk satu, sewa toko, karena saya nggak punya tempat sendiri untuk membuka toko. Kemudian yang kedua adalah untuk dekorasi toko. Nah, dekorasi di sini itu bukan untuk menghias secantik mungkin tokonya, bukan seperti itu ya teman-teman, tapi lebih ke untuk membeli, menyiapkan peralatan-peralatan display yang akan menunjang untuk stok-stok yang kita pajang di toko tersebut. Untuk modal yang ketiga adalah untuk mengisi stok toko. Dalam kategori fashion ini tentunya saya perlu modal untuk stok baju-baju. Nah, di sini saya fokuskan untuk baju anak waktu itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah alokasi biaya pegawai ya teman-teman. Namanya toko offline itu nggak satu bulan langsung bisa menghasilkan keuntungan sehingga bisa menutup semua biaya operasional. Oleh karena itu di awal itu sudah harus saya alokasikan biaya pegawai itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Itu hanya untuk biaya pegawai saja. Saya mau bahas dulu mengenai sewa toko ya teman-teman. Kalau teman-teman mencari artikel mengenai tips membuka bisnis offline dengan modal kecil, maka teman-teman akan mendapatkan satu tips, yaitu mencari toko dengan lokasi yang kurang strategis. Waktu itu saya sewa toko ukuran kurang lebih 3 kali 7 meter. Lokasinya di pinggiran kota, di pinggir jalan raya juga sih. Dengan biaya sewa sekitar 15 juta per 2 tahun. Dengan harapan saya juga bisa mempromosikan toko offline ini secara online. Karena lagi merintis bisnis offline ini, toko ini kita jaga sendiri ya teman-teman, belum menggunakan pegawai. Jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, saya evaluasi toko offline ini. Dan ternyata omset yang kita dapatkan itu lebih banyak dari online. Yang dari toko offline sendiri ini lebih kecil ya teman-teman. Di tahun 2013 saat saya merintis bisnis offline waktu itu, saya masih menggunakan promosi online itu hanya menggunakan Facebook ya teman-teman. Itu pun masih share di status beranda, belum ada grup FB, belum ada FB Marketplace seperti saat ini. Kemudian promosi online yang kedua yang saya lakukan adalah melalui website. Saya bikin website toko online saya. Dan untuk komunikasi yang kita gunakan secara online waktu itu masih menggunakan BBM, belum ada WhatsApp seperti saat ini ya teman-teman. Apalagi jasa kirim waktu itu masih sangat terbatas banget jasa kirimnya. Nggak seperti sekarang di mana jasa kirim itu sangat banyak sehingga kita bebas memilih dengan ongkir menyesuaikan
para customer kita. Gak nyerah sampai di situ, saya mencari lagi lokasi toko yang lebih baik. Mungkin karena lokasi toko yang sebelumnya itu lebarnya hanya 3 meter, jadi kayak kurang terlihat gitu ya teman-teman sama orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Saya dapat lokasi toko di pinggir jalan raya yang lebih lebar, dengan lokasinya itu dekat pasar. Kemudian lebar tokonya itu kira-kira 12 meter dan ada tempat parkir yang lebih luas juga, sehingga membuat nyaman para pengunjung toko. Dengan luasan toko yang lebih besar, saya juga membutuhkan tambahan modal nih teman-teman untuk dekorasi dan isi stok toko. Dengan lokasi toko yang lebih bagus dan lebih luas juga, tentunya diimbangi juga dengan biaya sewa ya teman-teman. Biaya sewanya pasti juga lebih mahal, yaitu kisaran 25 juta per 2 tahun waktu itu. Alhamdulillah untuk toko yang kedua ini berjalan sesuai harapan untuk hariannya teman-teman. Dan mengalami peningkatan omset saat memasuki masa panen. Karena masyarakat sekitar mayoritas pendapatannya itu dari pertanian. Nah, untuk toko yang pertama ini hanya berjalan selama 1 tahun ya teman-teman. Setelah itu saya oper kontrak, sehingga saya bisa fokus dalam menjalankan bisnis offline di toko yang kedua ini. Dalam menjalankan bisnis offline ini, saya memperoleh keuntungan antara lain, saya bisa menjalin hubungan secara langsung dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan baik ini, para pelanggan tersebut selalu repeat order di toko kita. Jadi setiap kali membutuhkan produk-produk yang ada di toko kita, mereka selalu teringat dan akan langsung menuju ke toko kita. Keuntungan yang kedua, kita bisa menyematkan alamat toko kita di Google Maps. Jadi meskipun saya melakukan promosi secara online, calon customer ini juga yakin bahwa toko kita ini real adanya, bukan sekedar toko abal-abal yang akan melakukan penipuan. Dengan adanya keuntungan tersebut, pastinya juga ada kendala teman-teman yang saya hadapi. Antara lain yang pertama adalah terbatasnya wilayah pemasaran. Karena wilayah pemasarannya ya hanya sekitar toko itu aja. Paling besar, paling luas itu maksimal hanya sekabupaten aja. Kendala yang kedua adalah terbatas jam operasionalnya, yaitu hanya sekitar 8 sampai 9 jam. Waktu itu saya buka kisaran jam 8 pagi mentok sampai jam 5 sore. Dan kendala yang paling membuat saya pusing adalah setelah 2 tahun saya harus menyiapkan modal kembali untuk sewa toko, di mana pemilik toko itu karena melihat toko kita berjalan dengan baik, itu meningkatkan biaya sewanya. Itu yang membuat kita pusing banget dan akhirnya kita berpikir untuk beralih dari bisnis offline ini ke full bisnis secara online, karena setelah 2 tahun itu dunia online juga sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Gimana cara saya merintis kembali dari bisnis offline ke bisnis online akan kita bahas di video selanjutnya. Cukup sekian sharing saya hari ini. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.